kota yang damai. Aku tidak mau. Biarkan aku ikut bertarung dengan kalian. Adik, kamu jangan bodoh. Kalau kita semua mati di sini, maka mereka akan mendatangi tempat kita. Dan semua yang ada di sana juga akan ikut. Apa kamu mau ingin ini terjadi? Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya dengan berat hati orang tersebut setuju dan bersiap untuk pergi. Terima kasih untuk senior semua. Suatu hari nanti aku akan membalas. Dengan muka sedih, orang yang paling muda bersiap menggunakan jurusnya untuk pergi. Adik, jaga diri baik-baik. Di kehidupan berikutnya, aku berharap bisa menjadi saudaramu. Kemudian orang tersebut maju dan disusul oleh ketiga rekannya. Mereka berempat menggunakan energi dan menggunakan jurus energi yang sama secara bersamaan. Teknik kabut, formasi kabut hitam. Mereka berempat mengarahkan tapak ke depan dan kemudian muncullah kepaulan asap hitam yang sangat banyak menutupi mereka berempat bersama makhluk tersebut. Malam yang sedikit gelap karena cahaya bulan kini menjadi hitam gelap mencekam. Sedangkan salah satu rekannya segera membuat jurus pengecoh untuk bisa kabur dan memenuhi harapan rekan-rekan seniornya. Teknik bayangan, langkah petir. Bagai kilat orang tersebut melesat lari dengan sangat cepat. Sedang di tempat dia berdiri terlihat bayangan yang menyerupai dirinya sedang berdiri tegak tidak bergerak. Satu persatu terdengar teriakan di dalam asap hitam hingga sunyi tidak terdengar apa-apa lagi. Asap tersebut segera menghilang dan kini hanya terlihat dua makhluk tersebut. 4 mayat dan 1 orang yang masih berdiri. Kedua makhluk tersebut tersenyum kepada bayangan yang mereka kira rekan dari keempat mayat tersebut. Dengan suara seperti menggumam, salah satu makhluk tersebut segera menyerang bayangan tersebut dengan kuku panjangnya yang menyala. Makhluk tersebut mencakar bayangan tersebut dari kepala hingga perut. Namun makhluk tersebut kaget setelah mengetahui bahwa cakarannya hanya mengenai udara kosong. Secara perlahan bayangan tersebut menghilang dan lenyap. Makhluk tersebut terdengar seperti berteriak ketika tidak menyadari bahwa salah satu berhasil lolos. Senior, aku akan mengabarkan semua kepada semua pendekar. Terima kasih telah menyelamatkanku. Seorang rekannya yang berhasil lolos dengan wajah sedih lari dengan kecepatan penuh. Dalam waktu singkat orang tersebut sudah berada di tengah-tengah kota dan segera pergi menuju ke istana Kaisar Jun untuk menceritakan semuanya. Ho Chen bangun dan segera pergi mandi. Setelah selesai mandi dan memakai baju, Ho Chen merasakan tubuhnya seperti bertenaga. Ho Chen berdiri di jendela dan melihat suasana pagi yang begitu ramai. Terlihat banyak orang-orang yang kembali melakukan aktivitas mereka masing-masing. Selamat pagi, Tuan. Kami mengantarkan sarapan untuk Tuan. Beberapa pelayan datang dan membawa makanan untuk Ho Chen. Terima kasih, letakkan saja di atas meja. Makanan kali ini tidak sebanyak makanan yang diantarkan semalam. Mereka semua segera pergi setelah meletakkan makanan. Karena makanan tidak terlalu banyak, Ho Chen makan dengan santainya. Namun tetap masih ada yang tersisa. Selesai makan, Ho Chen tidak memindahkan sisa makanannya ke gelang karena khawatir akan membuat pelayan ketakutan seperti yang terjadi semalam. Ho Chen pergi keluar penginapan untuk melihat-lihat situasi kota ini. Ho Chen berhenti di sebuah toko baju. Dia berniat membeli baju baru karena baju yang ia miliki sekarang semakin terasa kecil. Setelah membeli beberapa baju, Ho Chen duduk di sebuah kursi taman kota. Ia melihat anak-anak yang sedang bermain dengan riang. Sungguh kota yang damai. Ho Chen memejamkan matanya. Dia ingin sekali menikmati kehidupan dengan kedamaian seperti ini seumur hidupnya. Namun Ho Chen tidak tahu kapan itu akan terwujud. Aduh, aku lupa. Sekarang aku ada janji dengan Paman Chang. Ho Chen duduk hampir setengah hari. Dia lupa kalau memiliki janji pergi ke rumah Chang Su. Ho Chen segera kembali ke penginapan dan benar saja di sana sudah ada prajurit yang menunggunya. Tuan Pendekar, Tuan Chang Su sudah menunggu Anda di kediamannya. Salah seorang prajurit menyampaikan. Maafkan saya, membuat kalian menunggu. Mari kita pergi. Ho Chen menaiki kuda yang sudah dipersiapkan prajurit untuknya. Dan mereka segera pergi ke rumah Chang Su. Ho Chen tiba sebuah bangunan yang sangat besar. Setibanya Ho Chen di halaman, Chang Su dan Chang Fon langsung menyambut Ho Chen. Selamat datang pendekar muda. Mari kita masuk. Terima kasih Paman Su. Ho Chen kemudian menyapa Chang Fon yang mengamatinya dari tadi.
Tuan Muda Khon, lama tidak bertemu, kata Ho Chen dengan tersenyum. Benar Saudara Chen, saya juga hampir tidak mengenalimu, jawab Chang Hon dengan tersenyum. Ada apa? Apa ada yang berubah denganku? Tanya Ho Chen dengan heran. Ada, Saudara Chen semakin tampan, Chong Hun berkata sambil tertawa. Tuan muda pintar bercanda, Ho Chen pun ikut tertawa. Setelah tiba di dalam, mereka duduk di sebuah meja besar. Ada beberapa orang yang sedang bermain kecapi dan nyanyian di ruangan itu. Beberapa hidangan seperti buah-buahan dan minuman teh juga tersedia di meja. Semua yang disediakan dari makanan, minuman, musik, dan nyanyian adalah ide dari Chang Hon. Pendekar muda, perkenalkan, ini istriku. Chang Su memperkenalkan Saswang. Salam Bibi Chan. Ho Chen membungkuk. Saswang tersenyum lebar mendengar Ho Chen menyebutnya Bibi. Ini pendekar muda sang penyelamat. Terima kasih pendekar muda sudah menyelamatkan suami saya, ucap Saswang dengan senyum lebarnya. Tuan muda, aku lupa, selamat atas kelahiran anak Tuan Muda Khon. Ho Chen mengepalkan tangannya ke depan. Terima kasih Saudara Chen. Chang Hon juga ikut mengepalkan tangannya ke depan. Tidak berapa lama, istri dan anak Chang Hon ikut muncul. Saudara Chen, perkenalkan, ini istriku, Anji, dan ini anakku. Salam Nyonya Chang. Ho Chen berdiri dan melihat anak yang digendongnya. Anak Tuan Muda Khon cantik sekali. Siapa namanya? Terima kasih atas pujian pendekar. Putri kami bernama Chang Xin, jawab Anji dengan senyuman lembut. Nama yang cantik, secantik anaknya. Ho Chen mengelus lembut kepala Chang Xin yang memiliki rambut sangat tipis dan lembut. Lapor Tuan Chang, Tuan Jin dan Tuan Yong sudah tiba, ucap salah satu pengawal. Oh, mereka sudah tiba, suruh mereka segera masuk. Baik Tuan. Pengawal tersebut segera pergi. Saudara Yong, Kakak Ying, selamat datang. Kami sudah menunggu kedatangan kalian. Chang Su menyambut mereka. Terima kasih adik Chang, jawab Jing Kun. Saudara Chang, maaf sedikit telat. Yong An berbicara dan sedikit menyesal karena terlambat. Oh, tidak apa-apa, mari masuk. Pendekar muda sudah menunggu di dalam. Mereka segera bergegas masuk. Pendekar muda, maafkan kami telah membuat pendekar muda menunggu. Mereka berdua mengepalkan tangan ke depan dengan sedikit membungkuk. Tidak apa-apa, Paman. Saya juga belum terlalu lama tiba di sini, jawab Ho Chen juga dengan mengepalkan tangan.